Kamu nunggu dia jujur. Kalau dia benar-benar demi kamu, harusnya kamu gak perlu nunggu. Aku cuma mau ngingetin, kamu gak akan pernah punya dia sepenuhnya. Kamu kenapa, sayang? Sayang, kamu mau kemana? Saat itu, saat pertama kali gue nemuin foto yang terselip di antara dokumen yang penting, gue mulai ngerti kalau orang yang ada di foto itu punya kisah istimewa di kehidupan dia. Tapi gue milih gak peduli, karena yang terpenting sekarang adalah hubungan yang bakal gue bangun ke depannya. Setiap hari gue ngeyakinin diri sendiri bahwa semua akan baik-baik aja. Meskipun sebenarnya gue gak tenang, gue gelisah, dan pertanyaan selalu muncul di pikiran gue. Apa mereka masih saling mencintai? Apa mereka akan ada kesempatan buat kembali? Sebelum nikah, gue kesampingkan perasaan itu, karena gue pikir semua udah selesai, dan gue memilih untuk damai dengan keegoisan gue. Dan jujur, gue sangat mengidolakan perempuan itu. Gue tahu dia lebih cantik, lebih pintar, dan lebih setara. Tapi gue juga yakin kalau Xavier benar-benar tulus sama gue. Sampai pada malam itu tiba, gue sengaja bikin mereka berduaan, karena gue pengen buktiin kalau semua yang gue pikirin itu salah. Dan ternyata gue malah ngeliat mereka pelukan, bahkan di tempat yang katanya buat gue. Gue gak marah, tapi gue sakit. Sejak saat itu, gue hidup kayak orang bodoh. Setiap hari gue nunggu kapan dia akan ngomong dan jujur. Tapi sampai sekarang, gue masih ngeliat dia bungkam. Dan jujur, gue muak, gue capek. Setiap hari harus kelihatan baik-baik aja seakan gue gak tahu apa-apa. Bahkan tiap malam, gue selalu nangis. Karena gue gak bisa nyuruh dia buat jujur. Gue gak mau jadi perempuan yang melalui batas hanya karena cemburu. Sampai sekarang, gue selalu tanya ke diri sendiri, kapan semua ini berakhir? Wah, ternyata janinnya ada 2, Dok. Apa? Yang ada di dalam perut gue 2? Iya, apa jenis kelaminnya sudah bisa dilihat? Sudah, Dok. Jenis kelamin mereka berbeda. Apa maksud dokter, anak saya berjenis laki-laki dan perempuan? Iya, Dok. Jadi beneran lo itu kembar? Saya kan sudah bilang. Dokter, apa kedua anak yang ada dalam kandungan saya sehat? Sejauh ini, yang saya lihat, kedua anak Ibu Nadine sehat dan sempurna. Syukurlah. Saya juga mau tanya, Dok, sebaiknya saat USG berapa bulan sekali? Setiap bulan juga tidak masalah, tapi jika Ibu Nadine sibuk, 2 bulan 1 kali juga tidak masalah. Sebaiknya 1 bulan sekali kita USG, biar kita tahu perkembangan anak kita. Sebentar ya, Dok, saya izin mengangkat telepon. Silahkan, Dok. Kalau begitu terima kasih ya, Dok. Saya izin keluar, takutnya pasien lain menunggu giliran. Oh, iya silahkan, Bu. Makasih, Dok. Permisi. Ken, Kenapa keluar? Emang udah selesai? udah. Lagian kasihan pasien yang lain nunggu. Ya udah, saya antar kamu pulang sekarang. Gak usah, gue bisa sendiri. Ya udah, saya pesenin Grab. Gak usah, gue bisa jalan kok. Selama kamu hamil, dengerin saya. Tapi Ken, Udah, nggak usah ada tapi. Saya pesenin sekarang. Udah ya? Oh iya, nanti sore saya pesankan saja makanan. Soalnya saya mau ke rumah ayah. loh ngapain? Barusan yang telepon ayah, katanya beliau ingin ketemu. Syukurlah, semoga ayah bisa maafin lo dan nerima gue. Amin. Lo gak kerja?
Kebetulan hari ini jaga di UGD bagian malam. Jadi nanti setelah dari rumah ayah, saya langsung ke sini. Oh gitu. Semangat ya. Pasti. Ya udah, sekarang kita ke depan ya, biar langsung jalan kalau Grabnya datang. Iya. Oh iya sayang, jaket kapal yang baru dipesan kemarin udah dimasukin kan? Udah kok. Ya udah, seperlunya aja bawa baju, sisanya nanti kita beli di sana aja. Iya. Sayang, wajah kamu agak pucat, dari tadi juga kamu murung terus. Are you okay? Aku nggak apa-apa. Cuma lagi males pakai lipstik aja. Sini aku pegang Gue nggak jidatnya. apa-apa, Xavier. Kue, Maaf. Maksudnya aku. udah berhenti dulu kemasnya. Jujur, kamu kenapa? Dari semalam tingkah kamu udah beda. Aku beneran gak apa-apa. Cuman kepikiran file aja. Astaga Davina, cuman gara-gara file kamu jadi marah-marah gini. Ini bukan cuman. Tapi kita pergi ninggalin file. Kan ada Yuna, bukannya kita udah sepakat buat kasih hak asuhnya ke dia. Iya, tapi tetap aja kan. Ya udah, kita ajak file aja sekalian. Berarti harus ajak Kayuna. Ya, mau tidak mau. Kamu seneng kalau dia ikut. Maksud kamu, Masa nggak ngerti? Kamu seneng kalau Kak Yuna ikut. apa sih Davina? Gak lucu ah, pertanyaan kamu aneh banget. Aku nggak aneh. Aku juga nggak ngelucu. Aku cuman butuh jawaban. Apa maksudnya? Apa jangan-jangan... Mau sampai kapan nyembunyiin hal sebesar ini, Xavier? Jadi, alasan kamu bukan cuman file. Iya, gue udah tahu semuanya. Bahkan gue lihat kalian pelukan malam itu. Dan sampai sekarang, gue masih nunggu lo buat cerita. Davina, saya tahu kata maaf ini terlambat. Saya tahu ini salah. Saya tahu kamu kecewa. Tapi saya nggak tahu harus dengan cara apa buat menjelaskan. Selama ini saya pikir semua sesuai kendali. Tapi kamu pintar. Kamu pintar menyembunyikan semuanya. Sampai saya merasa semua baik-baik aja. Dan sekarang saya malu. Saya takut. Apa pantas kejadian ini diceritakan dengan santai? Padahal kesalahan ini benar-benar fatal. Dan mungkin tidak bisa dimaafkan. Dari awal gue cuma nunggu sampai kapan lo bakal jujur tentang masalah ini. Dari pertama gue tahu si kembar adalah anak Kak Yuna. Di situ gue juga yakin kalau kalian pernah ada hubungan. Iya, saya dan Yuna pernah saling mencintai. Kami bahkan sempat dijodohkan. Tapi Yuna menolak. Dan saat saya menjalin hubungan dengan Nadine, saya baru tahu kalau Nadine itu adiknya Yuna. Dan saat saya tahu, saya memutuskan untuk tetap bersama Nadine. Bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk membuat Yuna merasakan sakit yang sama. Saya menjadikan Nadine sebagai cara untuk melukai Yuna. Namun semuanya berubah tanpa disadari. Ternyata saya benar-benar jatuh cinta pada Nadine. Dan berhenti untuk menyakiti Yuna. Sampai akhirnya, saya dikhianati oleh Nadine. Sejak saat itu, saya tidak pernah percaya pada siapapun lagi. Jadi saya memutuskan untuk tidak menikah. Namun saya tetap ingin memiliki anak karena ada alasan. Tapi sejak saya bertemu kamu, semua prinsip runtuh. Ketulusan kamu membuat saya sadar bahwa di antara jutaan orang masih ada yang bisa dipercaya. Dan sekarang, saya mulai merasa ini tidak adil. Saya terlalu jahat dan egois. Bahkan tanpa disadari, sekarang saya menyakiti orang yang paling saya sayang. Gue gak pernah mempermasalahkan masa lalu lo. Karena semua orang memiliki masa lalu, termasuk gue. Tapi yang bikin gue sakit, lo menutupinya, Xavier. Kita ini suami istri. Apapun harus dimulai dengan kejujuran. Bahkan gue sempat merasa kalau gue bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Dan sekarang gue mau tanya, apa alasan lo menutupi masalah ini dari gue? Karena saya takut. Saya takut kehilangan kamu, Davina. Saya pikir kalau saya diam, semua akan baik-baik saja. Dan saya takut kalau kamu tahu semuanya, kamu bakal melihat saya sebagai orang yang berbeda. Bukan Xavier yang kamu kenal, melainkan Xavier yang menyakiti banyak orang. Saya juga nggak mau masa lalu itu menghancurkan apa yang sedang kita bangun. Saya menutupi bukan karena saya masih punya rasa ke mereka, tapi karena saya sendiri belum siap menerima konsekuensinya. Dan yang paling saya sesali sekarang adalah, kamu tahu bukan dari saya sendiri, melainkan dari kejadian yang bikin kamu terluka. Maafkan saya, Davina. Apa lo tahu rasanya, Xavier? Dimana harus pura-pura nggak tahu padahal udah hancur dari awal. Davina, saya... Nggak. Dengerin gue dulu. Gue bisa nerima masa lalu lo, Xavier. Seburuk apapun itu. Tapi yang nggak bisa gue terima,
Lo bikin gue ngerasa sendirian di hubungan ini. Gue ada, Xavier, tapi lo gak pernah benar-benar ngajak gue masuk ke kehidupan lo sepenuhnya. Gue lihat sendiri kalian berpelukan di halaman rumah. Kalau gue ada di posisi lo saat ini, apa lo bakal terima? Gue jadi yakin kalau lelaki itu tidak akan pernah melupakan cinta pertamanya. Iya, saya salah. Saya minta maaf. Tapi apa yang kamu bilang barusan, itu salah. Saya sudah benar-benar melupakan Yuna. Lalu kenapa kalian berpelukan? Kenapa harus di depan rumah? Kenapa, Xavier? Kenapa? Maafkan saya, Davina. Waktu itu Yuna meminta dipeluk untuk yang terakhir kali, agar dia bisa benar-benar pergi. Dan saya benar-benar tidak berpikir itu akan memperburuk suasana. Maafkan saya, Davina. Kenapa lo mau, Xavier? Kenapa? Lo jahat, Xavier. Lo jahat. Gimana keadaanmu, Nak? Kenzo baik ya? Ayah bagaimana? Ayah baik. Semua obat yang Kenzo berikan, apa ayah minum? Syukurlah. Kamu bohong, Nak. Kamu tidak baik-baik saja. Kamu kurusan. Kamu terlihat kurang tidur. Selama 2 bulan, kamu kemana kalau capek? Kamu cerita ke siapa? Gak ada ya? Lihat ayah. Kamu menderita, kenapa nggak pulang? Kenzo diusir, ayah hilaf, ayah minta maaf. Enggak ya, itu pantas. Kenzo datang bawa aib. Nah, ayah marah bukan karena kamu membawa aib, tapi ayah hanya takut setelah kamu menikah, kamu memikul beban yang sepenuhnya bukan salahmu. Ayah dengar semuanya dari Nadine. Nadine, iya, dia datang sendirian ke sini dan memohon untuk ayah mendengarkan apa yang ingin dia ceritakan. Kamu anak yang ayah didik. Ayah tahu kamu bukan laki-laki seperti itu. Tapi tetap ya, Kenzo harus bertanggung jawab. Iya, itu yang membuat ayah bangga, sekaligus hancur. Ayah bangga karena kamu jadi lelaki yang bertanggung jawab. Tapi ayah juga hancur karena kamu harus menghadapi masa depan yang bukan kamu inginkan. Ya, kenapa takdir Kenzo selalu seperti ini? Setiap hari, Kenzo bangun, tapi rasanya ingin tidur tanpa harus bangun lagi. Kenzo capek ya, Kenzo bener-bener gak kuat. Maafkan ayah, Nak. Selama ayah hidup, semua rasa capekmu akan ayah tanggung juga. Kamu anak yang baik. Ini bukan hukuman untuk kamu, tapi ini ujian, dan kamu tidak harus menjalaninya sendiri. Bu, bayi ini sebelumnya pernah diperiksa di sini ya? Iya dok, waktu itu katanya cuman keterlambatan respon dan masih bisa membaik dengan terapi. Betul, dari catatan sebelumnya memang belum ada tanda kerusakan permanen, tapi kondisi sekarang berbeda. Berbeda gimana dok? Terjadi pembengkakan dan infeksi pada area mata, dan itu memperberat kondisi penglihatannya. Maksud dokter? Respon terhadap cahaya saat ini sangat minimal, dan dari pemeriksaan sementara, ada penurunan fungsi penglihatan yang cukup signifikan. Apa? Berarti anak saya akan mengalami kebutaan dok? Resiko kehilangan penglihatan memang sangat tinggi, Bu. Tapi jika memang kerusakannya dari kornea, ada kemungkinan dilakukan transplantasi dengan donor. Donor? Berarti masih ada kesempatan kan dok? Ada kemungkinan, Bu. Tapi kami Tolong harus... cari dok, sekarang. Saya nggak mau nunggu sampai terlambat. Prosesnya tidak bisa instan. Kita perlu... Berapapun biayanya, saya sanggup. Tolong jangan sampai dia kehilangan kesempatan cuman karena kita telat. Dia masih kecil dok, dia bahkan belum sempat lihat apa-apa. Kami mengerti, Bu. Kami akan segera koordinasi untuk mencari donor yang sesuai. Secepatnya dok, saya mohon. Jangan sampai saya telat buat nyelamatin anak saya sendiri. Dokter Kenzo, tolong. Ada bayi di ruang observasi tiba-tiba menangis dan tidak bisa ditenangkan sama sekali. Dokter anak di mana? Sedang tindakan, dok. Kami butuh penanganan segera. Baiklah. Ini, dok. Dari tadi anak ini menangis dan matanya semakin bengkak. Phyliondax Aldrich. Loh, ini kan anak Xavier.
Sus, sejak kapan bayi ini di sini? 1 jam yang lalu, Dok. Apa kalian tidak tahu ini anak siapa? Ini anak dari Ibu Yuna, Dok. Maksudnya nama ayahnya. Tidak, Dok. Ini anak dari Tuan Xavier. Apa tidak ada tindakan lagi? Gawat kalau Tuan Xavier tahu. Anak dari Tuan Xavier. Aduh, Dok, kami tidak tahu. Bagaimana ini, Dok? Tolong siapkan ruang terpisah. Saya akan periksa sebentar sampai anak ini tenang. Setelah itu, saya akan bicara kepada Dokter Yuan. Baik, Dok. Ya Tuhan, tolong segera beri petunjuk untuk kesembuhan anakku. Miss, Mr. Raka ingin bertemu. Kebetulan dia sudah ada di kantor. Apa sekarang Mr. Raka ada di Indonesia juga? Iya, Miss. Tolong sampaikan, saya tidak bisa bertemu sekarang. Anak saya masuk rumah sakit. Baik, Miss. Saya akan sampaikan. Semoga Tuan Fayal segera sembuh. Terima kasih. Kenzo? Kamu masih ingat saya? Iya, saya masih ingat. Ternyata kamu berhasil menjadi dokter. Alhamdulillah iya. Yuna, Iya, saya barusan ke ruang observasi. Kamu yang datang membawa file ke sini. iya. Kenapa? Apa kamu tidak memberitahu siapa identitas anak itu? Tidak, saya rasa kalau membawa nama Xavier, pihak rumah sakit akan menghubunginya langsung. Dan saya tidak mau itu terjadi. Kenapa? Karena saya tahu mereka akan pergi honeymoon, jadi saya tidak mau mengganggu. Justru Xavier akan marah kalau dia sampai tidak diberitahu. Biar itu jadi urusan saya. Bagaimana kondisi file? Saya gagal, Ken. Kondisi file memburuk, dan saya harus segera mendapatkan donor mata. Ken, tolong saya. Tolong carikan donor mata untuk file. Saya nggak mau kalau file sampai buta. Saya mohon, Ken. Saya akan mengeluarkan biaya berapapun demi file. Mencari donor mata tidak mudah. Kita harus benar-benar selektif mencari pendonor. Hal sebesar ini kamu tidak akan bisa menghandlenya sendiri. Kamu harus segera mengabari Xavier. Nanti setelah mereka pulang, saya akan mengabarinya. Tapi sekarang saya mohon, bantu saya mencari pendonor sebelum semuanya terlambat. Saya jahat, Davina. Kamu sampai sakit karena ulah saya. Tapi kenapa kamu bisa bertahan sampai sejauh ini? Kamu tersenyum, kamu tertawa, kamu terlihat baik-baik saja. Tanpa saya sadari, kamu menyimpan luka dalam ini. Halo Ken, gue di bawah Xavier. Oh, oke bentar. Ada apa Ken? Tumben dateng malam-malam. Apa lo nggak dikasih kabar sama Yuna? Kabar? Kabar apa? File sekarang dirawat karena demam, dan kondisi file menurun. Apa? Apa maksud lo, Ken? 2 jam yang lalu, Yuna membawa file ke UGD, dan kebetulan gue yang jaga malam ini. Gue dikasih tahu suster ada anak yang nangis tanpa henti, dan ternyata itu file, anak lo. Terus sekarang keadaan file gimana? Mending kita langsung aja ke sana. Gue juga habis dari rumah pasien. Sekalian mampir ke sini buat kasih tahu lo. Tapi Davina sakit, Ken. Sakit? Sakit apa? Yang jelas dia sakit karena gue. Maksud lo? Ceritanya panjang, dan sekarang bukan waktu yang pas buat gue cerita. Sekarang gue tambah bingung. Gue nggak tega bangunin Davina buat izin ke rumah sakit. Tapi gue juga khawatir sama keadaan file. Ya udah, gue izin untuk beberapa jam. Lo pergi aja buat lihat keadaan file, dan gue di sini buat periksa dan jaga Davina. Nanti kalau Davina kebangun, gue jelasin ke dia. Beneran Ken? Iya, mending lo prepare sekarang. Oke Ken, makasih sebelumnya. Mbak, Fania udah tidur? Sudah, Tuan. Baiklah, Mbak istirahat saja. Terima kasih, Tuan. Kasihan, anak sekecil kamu harus kehilangan seorang ibu. Maafkan papa ya nak. Selamat tidur. Papa, Iya sayang, kenapa bangun? Fania mau ketemu Mama. Coba Fania lihat jam. Ini sudah malam sayang. Jam segini mama juga tidur. Jadi Fania harus lanjut tidur ya. Tapi Papa janji ya, besok bawa Mama ke sini. Kan Mama kalau besok sudah bangun. Papa usahakan ya sayang. Sekarang kamu tidur lagi ya. Iya, Papa. Putriku menyukai Yona.
sedangkan aku menyukai Yolanda. Maaf Pak, saya terlambat. Saya khawatir, kamu dari semalam gak aktif. Kamu semarah itu. Bukan Pak, tapi semalam HP saya jatuh dan rusak. Kalau gitu, ayo kita beli yang baru. Saya antar sekarang. Tidak perlu Pak, saya datang ke sini ingin memberikan surat pengunduran diri. Yolanda, tolong pikirkan lagi. Beri saya kesempatan untuk memperbaikinya. Saya janji tidak akan melewati batas. Terima kasih Pak atas ketulusan Bapak, tapi tekad saya sudah bulat. Ini surat pengunduran diri saya. Baiklah, jika itu keputusan kamu. Sebelumnya saya minta maaf. Dan jika kamu masih ingin kembali, pintu ini selalu terbuka. Aku tahu dia bukan kamu, tapi setiap senyum dan sorot matanya yang terlihat di mataku itu adalah kamu. Waktu itu, aku memberanikan diri untuk menyatakan apa yang aku rasakan, tapi aku ditolak. Dan anehnya, yang paling sakit bukanlah penolakannya, tapi kenyataan kalau selama ini aku cuma berusaha menemukan kamu. Syukurlah dia menolak, karena kalau kami bersama, Vania belum tentu menyukainya. Dan aku takut yang aku kasih ke dia hanya sisa, bukan sepenuhnya. Yuna, Xavier, bagaimana keadaan file? kondisi file menurun, Xavier. Apa? Kenapa bisa? Keadaan matanya memburuk dan itu yang membuat file demam. Apa kata dokter? Jelaskan dengan detail. Dokter masih memeriksanya dan saya sedang menunggu hasil. Kalau memang kerusakannya di bagian kornea, ada kemungkinan bisa sembuh melalui pendonor. Tapi yang saya takutkan, file terkena di bagian saraf. Apa yang terjadi kalau saraf yang kena? Buta permanen. Apa? Buta? Iya, tapi saya harap hal itu tidak terjadi. Dokter sedang mengusahakan yang terbaik. Ibu Yuna, Iya, Sus. dokter ingin bertemu. Baiklah. Saya ikut. Tapi, Saya juga ayahnya. baiklah. Dokter Kenzo, Kamu sudah bangun. Maaf ya, saya izin pegang kening kamu. aman dok. Tapi Xavier kemana? Anu, Kenapa dok? Apa terjadi sesuatu? lebih baik kamu lanjut tidur saja. Sebentar lagi Xavier pasti pulang. Enggak dok, saya mau tahu Xavier kemana. Tapi kamu harus janji bakalan tenang ya. Jangan panik. Iya, 10 menit yang lalu Xavier pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaan file. apa? Rumah sakit? File? Emangnya kenapa dengan file dok? Tadi sore Yuna membawa file ke UGD karena demam, dan sekarang file sedang dirawat. Dirawat? Kenapa Xavier malah ngebiarin saya di sini dok? Tolong antar saya ke rumah sakit sekarang. Kamu sudah janji bakal tenang dan gak panik. Maaf dok, tolong antar saya buat ketemu file. Saya mohon dok. Baiklah, Bi, tolong bantu Davina buat siap-siap ya. Baik tuan. Maaf Tuan Xavier, saya tidak tahu kalau Tuan File adalah anak Anda. Tidak masalah. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Alhamdulillah, setelah saya periksa, bagian mata Tuan File yang rusak bagian kornea. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan donor. Alhamdulillah. Kalau gitu segera cari donor mata untuk anak saya, Dok. Maaf Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses mencari pendonor tidak mudah. Apalagi Tuan File masih kecil. Untuk bayi seusianya, akan butuh proses yang jauh lebih sulit. Sulit apa tidak becus? Kalau emang rumah sakit ini tidak bisa menangani dengan baik, saya akan membawa anak saya ke luar negeri. Tenang Tuan, yang dibutuhkan Tuan File bukan hanya sekedar pengobatan, tapi pendonor. Sedangkan pendonor harus didapatkan dari orang yang sudah meninggal, dalam keadaan jernih, tidak berpenyakit, dan tidak rusak. Meskipun Tuan pergi ke luar negeri, akan tetap susah jika pendonornya masih belum ditemukan. Maaf Tuan, saya harus berbicara seperti ini karena saya tidak ingin mengambil tindakan yang salah. Lalu sekarang harus bagaimana? Saya akan memaksimalkan untuk mencari pendonor, tapi saya tidak janji bisa secepat mungkin. Kalau sampai terlambat, bagaimana dengan kondisi file nanti? Untuk sementara kita akan memberikan perawatan khusus sampai Tuan File mendapatkan pendonor, karena bagian mata jika tidak dirawat dengan khusus, akan beresiko tinggi. Kalau begitu lakukan dengan benar, jangan sampai ada kesalahan fatal. Berapapun biayanya, saya akan bayar. Iya, Dok. Saya minta tolong, berikan perawatan terbaik untuk anak saya. Saya akan mengusahakan.
Davina sudah tahu. Apa? Sudah tahu? Iya, semuanya tentang kita. Bahkan saat kita pelukan, Davina melihatnya. Dari kapan Davina tahu? Dari awal, di saat kamu pulang ke sini. Apa kamu yakin? Selama ini Davina terlihat baik-baik saja. Bahkan ia terlihat bersemangat saat berbicara dengan saya. Davina selama ini menahannya sendirian, dan itu salahnya saya. Saya terlalu menganggap hal ini kecil, padahal saya sedang menyakiti istri saya. Jadi selama ini senyuman dan sapaan itu semuanya palsu. Bukan palsu, tapi dia memang baik dan tulus. Apalagi dia sangat mengidolakan kamu. Dia bilang dia tidak marah, tapi dia sakit. Dan begonya, saya tidak sadar sedang menyakitinya. Senyuman dia, tatapan dia, selama ini menyembunyikan luka. Apa kamu tahu apa yang membuat saya menyesal? Apa? Dia tahu bukan dari saya, tapi dia tahu dengan melihatnya langsung. Saat kamu meminta pelukan itu, saya kira itu bukan masalah besar. Saya pikir Davina tidak melihatnya, karena sejujurnya, saya sudah tidak punya perasaan apapun terhadap kamu. Saya hanya ingin fokus pada masa depan saya bersama Davina. Saya selalu marah kalau ada yang merendahkan dia. Bahkan kalau ada yang berani menyakitinya, saya sendiri yang akan berdiri di depan untuk melindunginya. Tapi sekarang, justru saya sendiri yang menyakitinya. Saya marah, saya sakit, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sangat mencintainya. Bahkan kalau harus mempertaruhkan nyawa, saya rela melakukannya demi dia. Maafkan saya, Xavier. Andai saja saya tidak meminta pelukan itu, kamu pasti tidak akan semenyesal ini. Nanti setelah saya bertemu dengan Davina, saya akan meminta maaf secara langsung dan menjelaskannya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kalian. Davina, kamu baik-baik saja. Dok, saya ingin melihat file, tapi saya tidak sanggup melihat mereka berdua. Saya tidak tahu permasalahan kalian, tapi yang saya dengar barusan, sepertinya masalah ini cukup serius. Dan sekarang jika kita kembali ke rumah, saya khawatir dengan kondisi kamu yang seperti ini. Tapi kalau kamu belum siap ketemu Xavier, saya bisa bawa kamu ke ruang dokter untuk sementara. Kamu bisa menenangkan diri di sana, sampai kamu benar-benar merasa siap untuk bertemu mereka. Kalau begitu, bawa saya ke ruang dokter saja, Dok. Baiklah. Maaf Xavier, Davina bersikeras ingin ke rumah sakit, dan barusan dia mendengar kalian sedang berbicara. Sekarang gue mau bawa Davina ke ruang dokter. Katanya dia belum siap ketemu kalian. Setelah Davina tenang, gue tunggu lo di balkon. Apa? Davina di sini? Di sini? Di mana? Dari tadi tidak ada orang di sini. Sepertinya dari tadi Davina ada di belakang tembok itu. Kenzo bilang dia mendengarkan percakapan kita. Apa ini akan jadi salah paham lagi? Sepertinya iya. Tenang Xavier, saya janji akan bertanggung jawab atas kesalahpahaman ini. Minum dulu biar nggak terlalu stres. Thanks Ken. Lo baik-baik aja kan? Sepertinya enggak. Gue duga, dari kapan Davina dengerin percakapan gue sama Yuna? Dari awal Davina udah denger. Dia juga yang nyuruh gue berhenti melangkah. Apa Davina nyerita masalah ini? Enggak, cuman gue denger percakapan kalian juga. Apa tanggapan lo? Gue ikut sedih. Tapi Davina hebat nyembunyiin semuanya. Dari kapan dia tahu? Dari awal dia udah tahu. Serius, iya, gue juga gak nyangka. Selama ini, senyuman dia, tingkah dia yang konyol, cuman buat tutupin semuanya. Gila, dari kapan lo tahu Davina mendam ini sendirian? Tadi siang, padahal awalnya kita lagi prepare buat besok. Tanpa sengaja, kita berdua membahas Yuna. Dari situ Davina mulai jujur semuanya. Dan semalam sebelum kejadian, Davina mimpi buruk, badannya keringetan, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, wajahnya berubah jadi pucat. Apa tiap malam Davina mimpi buruk? Gue juga baru sadar. Tapi setiap dia mimpi buruk, gue selalu tanya dia mimpi apa. Tapi katanya kebiasaan buruk. Dia emang selalu mimpi buruk dan kebangun tengah malam. Dan lo percaya gitu aja? Iya, karena gue sepercaya itu sama dia. Setelah ini, lo harus bawa dia ke psikiater. Gue takut dia kena gangguan mental. Gue jahat banget ya Ken. Iya, lo jahat Xavier. Tapi yang penting sekarang, bukan itu. Lo udah tahu, lo harus minta maaf sama Davina. Dan menurut gue, lo masih punya kesempatan buat ada di samping dia. Gue takut dia capek,
terus ninggalin gue. Justru itu alasan lo gak boleh mundur. Gue yakin Davina bakal maafin lo. Percaya sama gue, Davina itu orang yang baik. Lagian dia udah denger semuanya dari obrolan lo sama Yuna. Cuman untuk sekarang, dia masih butuh waktu buat nyerna. Jadi gue harus gimana? Temenin dia, bikin dia ngerasa aman dan percaya lagi. Setelah itu, sisanya kita pikirin bareng-bareng. Baiklah. Davina, ini saya, Yuna. Boleh saya masuk? Boleh, Kak. Boleh saya duduk? Duduk aja, Kak. Davina, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Dan apa yang kamu lihat malam itu kemauan saya. Saya tahu kamu sudah tahu semua tentang saya. Dan ya, kamu benar. Laki-laki yang jadi suami kamu sekarang adalah laki-laki yang saya cintai dari dulu. Dan saya harus mengalah 2 kali. Padahal dulu kita saling mencintai. Tapi bodohnya saya membiarkan dia jatuh di tangan orang yang salah. Saya ikut hancur. Tapi sekarang, setelah adanya kamu, hati saya terobati. Saya memang salah karena meminta pelukan Xavier. Tapi jujur, itu bukan karena kami memiliki perasaan lagi. Tapi karena saya ingin merasa terlepas dari apa yang selama ini menyiksa saya. Saya harap dari penjelasan ini cukup membuat kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Saya tidak akan berharap lebih untuk dimaafkan. Saya datang ke sini hanya ingin menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya minta maaf. Terima kasih telah menjadi orang yang selalu ada untuk saya. Saya permisi. Kak Yuna. Maaf, Kak. Maaf ya. Kakak harus ngalah lagi demi saya. Harusnya saya benci Kak Yuna, tapi saya nggak bisa. Makasih ya Kak udah bertahan sejauh ini. Saya akan terus berdoa demi kebaikan kakak. Semoga di masa depan Kak Yuna mendapatkan pengganti Xavier, bahkan lebih dari Xavier. Saya harap Kak Yuna selalu bahagia.